Tapi dikala Allah telah memberikan kekuatan kesabaran dalam batin, kita tersenyum. Kita melihat orang memfitnah kita, kita melihat orang yang benci pada kita. Itulah guru-guru yang Allah kirimkan untuk kita. Karena tanya Allah tadabur katruh bab-bab sabar, kena teh oleh Allah teh sabar ka jino. Dikirimlah itu guru-guru yang memfitnah kita. Teman-teman itu sebagai guru, tetangga-tetangga itu sebagai guru kita. Oh, mate ke fitnah, tak biasa. Oh, mate diupat biasa teman-teman. Malah kita berterima kasih. Seandainya kita jopeng keji sertuh ribeh hana sebanding dengan pahala dia yang telah dia berikan kepada kita dengan diupat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyati wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji syukur kita kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kamu pada Abi Mumshi, pada pengurus masjid, PKI masjid, remaja masjid dan seluruh jamaah yang telah hadir di rumah Allah yang mulianya. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan di mana Allah melahirkan sosok kekasihnya, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sehingga dengan berkat perjuangan daripada baginda, hari ini kita telah merasakan bagaimana yaitu ilmu pengetahuan dari cahaya kegelapan menuju kepada cahaya yang terang menerang. Mudah-mudahan 20-30 menit ke depan menambah rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua kita dapat berziarah pada makam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada kisah yang sangat menarik. Dikala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, terjadi kekeringan yang begitu sangat luar biasa. Pada saat itu Rasulullah tidak ada makanan di rumah beliau. 3 hari 3 malam Rasulullah tidak ada masuk makanan, melainkan hanya air putih yang dia minum. Sehingga di dalam sejarah, perutnya baginda Rasulullah diikat dengan batu untuk menahan rasa lapar yang begitu sangat. Tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain di atas keputusan Allah. Rasulullah menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Dia rida dengan qada. Dia sabar di atas segala ujian dan bala yang diberikan oleh Allah. Sehingga pada saatnya Nabi kita pergi ke rumah anaknya Fatimah. Begitu sampai di rumah Fatimah, tengku berdoa. Rasulullah melihat Fatimah dalam keadaan pucat. Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau dalam keadaan pucat?" Tapi Fatimah menyembunyikan
Akhirnya dipaksa oleh Rasulullah bawa Fatimah dalam keadaan lapar. Li Fatimah, wahai ayahku ya Rasulullah, aku sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan di rumah wahai ayah. Lihat cucu engkau Hasan dan Husain dalam keadaan lapar. Badannya sudah lemah, tidak ada masuk makanan di dalam perutnya. Maka bawadean Rasulullah memberikan semangat kepada Fatimah. Wahai anu, punyo gata kaleuro le malam ayah sama si lagi gata. Maka gesila bajai le Rasul kepelemah bahawa keikat anak badai karena menahan rasa lapar. Karena Rasulullah melihat cucunya Hasan dan Husain dalam keadaan lemah pada saat itu, bangkitlah Rasulullah. Rasulullah berjalan menemui seorang saudagar kaya yang memiliki kebun kurma yang begitu besar, begitu luas. Rasulullah mengatakan kepada seorang badui tersebut, bolehkah aku bekerja kepada engkau? Baduinya dengku mendoa, mereka dia tak tahu bahawa itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi badu itu sangat cinta kepada Muhammad. Tapi dia tidak mengenal itu Muhammad. Bekerjalah Nabi kita, bekerja yaitu dengan menimba sumur dengan 1 kali timba dibayar dengan 3 biji anak kurma. Rasulullah bekerja 7 kali dia menimba. Timba yang ke-8 talinya putus. Seorang badui itu marah. Iban ke kerja. Baru 7 ke kacurungi ke putuh talo. Nyorugo lu. Maka di dalam sejarah tersebut Rasulullah ditampar oleh badui tersebut. Tapi Rasulullah membalas dengan senyuman. Tidak marah Rasul. Maka gejuklah 20 sa anak kurma. Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Rasulullah pulang, tali timba yang sudah jatuh, timbanya sudah jatuh di dalam sumur yang dalam. Tapi Rasulullah ambil kembali dengan mukjizat yang diberikan Allah. Si badunya terheran-heran, ini siapa ini? Kenapa timba yang sudah jatuh bisa diambil kembali? Dan dikala aku menamparnya, dia mengucapkan terima kasih kepadaku. Siapa dia? Rupanya ada orang yang kerja dengan baju tersebut. Dia katakan, wahai majikanku, tahukah engkau siapa yang kau tampar tadi? Dia menjawab, aku tidak kenal. Itu Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Tuhan. Maka menangis dia ambil yaitu pedang. Dia potong tangan yang telah menampar Rasulullah. Dia potong sendiri tangannya sehingga putus tangannya. Keluar darah yang begitu banyak, pingsan si badui tersebut. Karena temakut kalau Allah Ta'ala murka kepadanya karena telah menampar kekasih Tuhan. Sadar daripada pingsan tersebut, dia mengambil tangannya, dia berlari mencari Rasulullah. Sambil dia memegang tangan yang telah putus, dia panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Para sahabat yang berada di dalam masjid terheran-heran melihat siapa itu yang mencari Rasulullah, tangannya telah putus. Dikatakan sahabat Rasulullah tidak ada. Dia lari ke rumah Rasulullah, tidak berada di rumah. Dia berlari yaitu diberitahukan oleh sahabat kadang Rasulullah di rumah Fatimah. Dia lari ke rumah Fatimah. Sambil dia memanggil, menyebut-nyebut nama Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fatimah mendengar, wahai ayah. Di luar ada orang yang memanggil-manggil engkau, wahai ayah. Rasulullah tengah gelumung cucu ke Hasan dengan Husain. Hasan di sebelah kanan, Husain di sebelah kiri. Disuapi oleh Rasulullah kurma yang diberikan oleh badui tersebut. Gembira Hasan dan Husain. Badan yang pertamanya lemah menjadi kuat karena sudah masuk yaitu kurma di dalam perutnya. Begitu keluar daripada Rasulullah, Rasulullah melihat
bahwa yang datang itu orang yang memberikan kurma yang telah menamparnya. Rasulullah heran kenapa tangannya telah putus. Tanya oleh Rasulullah, wahai Badui, kenapa tangan engkau putus? Bukankah tangan engkau tadi baik? Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak mengenali engkau. Aku telah menampar wajah kekasih Allah. Aku takut kalau Allah memasukkan aku ke dalam neraka karena telah tampar wajah engkau ya Rasulullah. Napa ma'alun ya Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Kau tidak salah, aku berterima kasih. Lihat itu cucuku Hasan dan Husain, anakku dalam keadaan lapar. 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Engkau memberikan aku kerja sehingga engkau bayar aku dengan 21 anak kurma. Hari ini dia telah girang, telah semangat karena sudah ada asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Di saat itulah dengan mukjizat Allah, tangan yang telah putus disambung kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya begitu baik. Nabi kita tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Nabi tidak pernah membalas yaitu kejahatan orang padanya dengan kejahatan. Rasulullah di akhir-akhir umurnya, Rasulullah sering kita mendengar ceritanya. Rasulullah setiap hari datang ke pasar Madinah untuk memberikan makanan kepada orang buta. Dia datang membawa bekal setiap pagi yang disediakan oleh istrinya Aisyah. Dia datang menyuapi yaitu orang buta bukan 1, 2, 3 kali ibu, tapi setiap hari. Padahal orang yang disuapi itu selalu memaki Rasul. Jangan kau ikut Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu bohong, Muhammad itu membawa ajaran baru. Nabi Muhammad datang membawa kasih sayang untuk kaum tua. Dia suapi, padahal orang yang mencaci makinya selalu mencaci maki, tidak pernah henti-henti mulutnya mencaci maki. Tapi dikala Rasulullah tanya wafat, Nabi tanya telah meninggalkan dunianya. Kerinduan orang buta kafir tersebut yang mencaci maki Rasulullah timbul dalam hatinya. Mana orang yang selalu datang memberi makan kepadaku? Kenapa dia tidak nampak-nampak, tak hadir-hadir? Abu Bakar coba menggantikan. Abu Bakar datang kepada anaknya Aisyah, istri Rasulullah. Wahai Aisyah, coba kau lihat apa perbuatan atau amalku yang tidak pernah kulakukan di masa Rasulullah. Maka Aisyah katakan bahawa Rasulullah setiap pagi wahai ayah datang, iaitu ke pasar Madinah. Dia memberikan makan kepada pengemis buta yang ada di pasar Madinah. Tapi hebatnya Rasul tidak pernah menceritakan kepada sahabat. Rasul tidak pernah menceritakan kepada istrinya bahawa dia selalu dicaci maki, padahal Rasul datang membawa makanan. Abu Bakar pun datang mencoba untuk melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasul. Abu Bakar datang ke pasar, dia mencari di mana orang yang digambarkan oleh Aisyah. Tiba-tiba Abu Bakar melihat ada seorang buta duduk di sudut pasar Madinah. Lidahnya tidak henti-henti mengatakan, jangan kalian ikut Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Muhammad itu membawa ajaran baru. Tenggelam nafas Abu Bakar. Sedang Abu Bakar ru'i mata. Bahkan ru'i mata Abu Bakar. Hebat Rasulullah. Lagi yang dicaci maki, lagi yang dihina, tapi setiap hari datang ya Abi makanan. Kita sekali mungkin dicaci maki, difitnah. Kedua kali mungkin kita tidak akan datang lagi untuk memberikan makan kepada orang yang mencaci, memfitnah kita, mengupar kita. Tapi Abu Bakar coba menahan. Lun harus sanggup lagi Rasulullah. Yang dicaci Rasulullah.
Rasulullah saja sanggup, kenapa aku tidak sanggup? Abu Bakar datang mendekati. Rasulullah, Abu Bakar duduk di sampingnya. Rasulullah menyuapinya. Di suapan pertama dia makan. Di suapan yang kedua tangan Abu Bakar pun digenggam. Tanya oleh urung buta ya. Kata so, lun urung biasa yang memberi makan kepada engkau. Jawab oleh urung tuha buta ya. Engkau bukan orang biasa yang memberi makan kepadaku. Orang yang memberi makan kepadaku, dia sangat lembut. Dia menghaluskan makanannya, baru dia masukkan ke dalam mulutku. Di sinan teru imata Abu Bakar. Hebat Rasulullah. Lagi yang dicaci maki, dia membawa makanan, disuapi dengan lemah lembut, dia haluskan makanan, baru dimasukkan ke dalam mulut orang tua buta kafir tersebut. Baru berkata ahli Abu Bakar, aku Abu Bakar. Siapa yang biasa memberikan aku makan, wahai Abu Bakar? Kemana dia hari ini? Sudah beberapa hari ini dia tidak datang memberi makan kepadaku. Aku rindu kepada dia. Dijawab oleh Abu Bakar, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau caci maki setiap hari. Maka kafir tersebut pun menangis. Dia katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau sebagai saksi. Hari ini aku masuk dalam agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dengan akhlak Nabi Muhammad membawa Islam. Nabi Muhammad membawa Islam teku. Dia dilempari dengan kotoran unta. Isteri Abu Jahal selalu menunggu Rasulullah dikala lewat ke rumahnya. Dia siapkan kotoran unta yang telah dicampur dengan tanah, dilemparkan ke wajah Rasulullah, ke tubuh Rasulullah. Rasulullah diludahi, Rasulullah dilempar batu. Fatimah setiap hari menunggu berdoa. Karena tahu Fatimah, kalau Rasulullah pulang pasti Rasulullah dicelakai. Fatimah tahu kalau ayahnya keluar daripada rumah pasti ayahnya dicelakai. Maka betul dikala Rasulullah pulang, Fatimah sudah menunggu. Dia siapkan yaitu air, dia siapkan berarti kain untuk dia sapu tubuh Rasulullah. Rasulullah Nabi kedaya duduk dikala sampai kepada Fatimah, dia tersenyum. Fatimah menangis melihat ayahnya. Tapi Rasulullah membalas senyuman kepada Fatimah. Kesampuh muka Rasulullah, kesampuh tubuh Rasulullah. Sambil jatuh air mata Fatimah, tapi Rasul tersenyum, tidak pernah jatuh air matanya, menangis. Begitu sabarnya kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirindukan oleh tumbuh-tumbuhan, dirindukan oleh pohon kurma, dirindukan oleh binatang-binatang. Dikala Rasulullah dikepung rumahnya secara adat itu tidak bisa keluar Nabi Muhammad. Tapi dengan ketenangan bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita, tapi tidak takut. Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Lagi kita keluar dengan Abu Bakar sambilkan membaca ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tertidur orang-orang kafir, lari Rasulullah. Rasulullah mencari jalan, berputar Rasulullah supaya tidak dibaca oleh orang kafir. Naik ke atas bukit. Bukit tersebut bertanya tajak deku dari rumah Rasulullah dengan motor 15 minit kita baru sampai. Tapi bagaimana dengan Nabi kita dulu?
Perjalanan yang terjal penuh dengan batu-batuan, bukit-bukit di mana saja Allah tajak kedih Mekah. Nabi naik ke atas bukit itu yang sekarang sudah ada jalan setapak, mungkin 1 jam kita mendakinya. Tapi bagaimana dengan Rasul dan Abu Bakar pada tengah malam dia naik ke atas bukit. Begitu sampai di sana di pagi hari, Abu Bakar masuk menyelidiki di dalam, jangan ada binatang buas biar Nabi kita selamat. Setelah dia selidiki aman di dalam, baru masuk Rasulullah ke dalam. Dan Abu Bakar, wahai Rasulullah, neih drone hilai Rasul. Lelah tak tanya dari beklam tablum ilit le urang kafir. Tapi Rasulullah tak mau. Rasulullah katakan, wahai Abu Bakar, engkau pun lelah saban lagi lon. Hanapu ya Rasul, neih drone hilai. Antuk begitu jaga Rasul, lo yang lo kajut geni Rasul ke bak lumung, iaitu Abu Bakar. Tidak lama tidur Rasulullah, keluar seekor ular daripada lubang, daripada guha sur tersebut. Ditutup dengan tangan dan kakinya. Abu Bakar begitu sayang pada Rasulullah. Baik sampai Rasulullah nyo jaga, lelah tak Rasul. Punya aku tanya kata dapugo. Muhammad ya Rasulullah, naulu. Tapi Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah. Sayang ke Rasul. Dia tutup tangannya digigit. Dia tutup dengan kakinya pun digigit. Sehingga haik tenle Abu Bakar tua. Haik tenle bisa kai damang di dalam tubuh. Gepetun sakitnya neru mata Abu Bakar. Jaga Rasulullah. Ketanya oleh Rasul, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Apakah engkau sudah tidak mau lagi ikut di dalam perjuangan ini? Kan ya Rasulullah, dikala engkau tidur tadi ya Rasulullah, ada ular ya Rasulullah yang begitu besar ingin menggigit kita. Aku tidak mau mengganggu tidur engkau yang nyenyak ya Rasulullah. Biar aku yang tahan sakit. Awak yang jaga Rasul. Gehoi ulanya. Wahai ular, keluar. Apakah engkau tidak mengenali aku ini? Apakah engkau tidak mengenali sahabatku? Jangankan dagingnya, jangankan kulit bulunya pun jangan kau sentuh dia, ini sahabatku. Apa dijawab ular? Ya Rasulullah, Abu Bakar menghalang-halangi lon ya Rasulullah. Padahal lon hanya ingin memandang wajah drone ya Rasul. Aku ingin memandang cuma wajah engkau. Aku tahu engkau akan hadir kemari. Sengaja aku tidak keluar daripada gua ini. Aku takut aku tidak bisa memandang engkau. Tapi hari ini dikala engkau masuk ke dalam gua ini, Abu Bakar mencoba menghalangi aku untuk memandang engkau. Karena aku rindu ya Rasul. Aku rindu ingin berjumpa dengan engkau dan memandang engkau. Itu seekor ular. Bagaimana dengan kita umat Muhammad yang nantinya Nabi kita menjemput kita dalam neraka. Nabi kita menunggu kita di dalam bacing. Nabi ketunggu bak ujung titi. Nabi memberikan syafaat dikala para nabi yang lain tidak dapat memberi syafaat. Dikala Nabi sakratul maut, Nabi katakan kepada malaikat, wahai malaikat, lagi sakit dah tarik nyawa malaikat. Tolong sampaikan kepada Allah, ubina sakit umat lon nujuk belum baik, umat lon baik rasa sakit lagi nyo lagi long sakit. Dikala dia bangkit, dia ingat kepada umat, tidak dia ingat kepada anak isterinya, pada umat. Hari ini kita 60-50 tahun, umur 40 tahun. Bahkan lebih 30 tahun sudah kita merayakan hari kelahiran Rasulullah. Mana akhlak Nabi yang telah bercermin kepada kita? Kita mengadakan dakwah di mana-mana. Di mana akhlak kita yang sudah kita
aplikasikan di dalam kehidupan. Di mana akhlak kita tidak membalas kebencian orang dengan kebencian. Nabi tidak pernah dendam, tak marah, tidak memutuskan silaturahim. Lebih-lebih dengan keluarga, dengan abang, dengan kakak, adik. Nabi tidak pernah memutuskan silaturahim, tidak mengajarkan kita seperti itu. Mudah-mudahan di Baktunyo 2023 kita harus bisa mengubah diri kita, akhlak kita menjadi lebih baik. Setiap malam kita duduk, kita mohon pertolongan Allah. Tidak cukup dengan ilmu. Kita datang kepada Allah, tidak cukup dengan ilmu dan amal. Bawalah kebodohan. Bawalah kelemahan diri di hadapan Allah. Kita bilang, Allah, aku tidak mampu ya Allah menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Jikalau Engkau tak membantunya ya Allah. Ya Allah, silakan Engkau berikan aku ujian. Tapi jangan lupa Engkau berikan kekuatan sabar dalam batinku ya Allah. Jikalau Allah memberikan kita ujian bala. Tapi kalau Allah tak memberikan kekuatan sabar, hai tak sabar hidupku. Ngan tadi ngau fitnah gok mendang ngan diupat danyo hai dadut. Tapi dikala Allah telah memberikan kekuatan kesabaran dalam batin, kita tersenyum. Kita melihat orang memfitnah kita, kita melihat orang yang benci pada kita. Itulah guru-guru yang Allah kirimkan untuk kita. Karena danyo Allah tadabur katruh bab-bab sabar, kena teh li Allah dah sabar ka jino. Dikirimlah itu guru-guru yang memfitnah kita. Teman-teman itu sebagai guru, tetangga-tetangga itu sebagai guru kita. Oh, ada ke fitnah, tak biasa. Oh, ada diupat, biasa teman-teman. Malah kita berterima kasih. Seandainya kita jopeng keji serta ribeh, hana sebanding dengan fahala dia yang telah dia berikan kepada kita dengan diupat. Maka gembira kita. Maka kalau orang-orang saleh seperti Khadijah, dia lebih memikirkan bagaimana dikala dia mati nanti. Hartanya habis. Ya Rasulullah, jadikan tubuhku ini sebagai titinya ya Rasulullah dalam perjuangan engkau. Di dalam kitab seperti itu. Orang-orang saleh berharap apabila jikalau umat muslimnya ya Allah, di dalam munajah-munajah orang sufi, jikalau umat muslimnya ya Allah jatuh ke dalam neraka, tidak ada titi. Terpejut tubuh lu sebagai titi di atas neraka. Bahi lewat orang muslim, bahlu mentah yang tuntakir. Itu orang-orang sufi dalam munajahnya. Maka jikalau kadang nasib anak-anak yang begitu sangat cinta pada ayah dan ibunya, dia katakan, ya Allah, jikalau dalam ilmu drone, ya Allah, maklum dengan ayah lu dalam neraka, ya Allah. Kenapa solun mendang, ya Allah, kenapa sol mak dengan ayah lu? Allah tidak kenyan, apa Allah akan membakar kita? Tidak. Itu bahasa cinta yang kita keluarkan pada Allah. Hal mungkin Allah ya ada tanya bati cinta jika mak, cinta jika ayah, rela dia yang terbakar, yang mak dengan ayah baik tutup. Pedih tak bak geplah danyo geplah perut katanya, geplah perut katanya. Kadang-kadang meninggal dunia bak geplah danyo. Tidak sanggup kita membalas jasa, kita gendong dia. Dari Aceh menuju ke Mekah belum sanggup kita membayar jasanya. Kita hirup nanah dan darah pada lukanya itu pun tidak sanggup membalas jasa mak dengan ayah. Mudah-mudahan aku doakan, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita dapat berakhlak dengan akhlak baginda. Kita semua dapat dikumpulkan dengan baginda Rasul, dapat duduk di dalam syurga. Rasulullah memandang kita, kita memandang Rasulullah. Kita duduk dengan baginda, makan bersama dengan baginda. Mudah-mudahan semua jamaah yang nabak Masjid Jabal Nur dapat berziarah pada makam Rasulullah. Untuk menambah cinta kita, marilah
Kita berselawat 5 menit. Kita hadirkan. Tutup mata, kita bayangkan kalau kita sedang berada di makam Rasulullah dengan Nabi Salim. Lihat kaya bayangkan perjuangan Nabi dilempar di batu. Katakan dalam hati, ya Rasulullah, long rindu kedrona. Lihat lidah kita berselawat. Kita sama-sama kita berselawat. Tunggu mohon suara kita besarkan. Kita buktikan pada pagi ini kita rindu pada Rasul. Mudah-mudahan Rasul melihat dan Rasul hadir menyaksikan udung kampung payah puntut yo cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendoa ke Tengku insya-Allah tanggal 27 tuan-tuan akan berangkat ziarah pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Bayangkan bahwa kita sedang berada di makam Rasulullah pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat ziarah pada makam Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami tidak pernah hidup di masa Rasulullah, Ya Allah. Kami tidak pernah memandang wajah Rasulullah. Kami ingin ya Allah kami berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama dengan Rasulullah nantinya dalam syurga bersama ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah, nebut roh tubuh yang hinayo ya Allah. Nebut roh tubuh yang penuh mendosa. Nebut roh mata yang pernah dosanya ya Allah untuk dapat berziarah pada makam Rasulullah agar roh tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya Allah. Oh ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Kita bayangkan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah mudah langkah. Kita masih bisa membawa ayah kita, ibu kita ke tanah suci. Kita memegang tangannya mengelilingi Ka'bah. Kita pegang tangannya membawa kepada makam Rasulullah ke Nanbak Raubah. Yang hari ini mereka menangis dengan akhlak kita yang jahat. Jatuh air matanya dengan tutur kata kita yang jahat. Tapi kita akan menyaksikan air mata kebahagiaan di sana. Bawalah orang tua kita. Kalau kita memiliki harta, bawalah mereka. Bawalah mereka bertemu dengan Rasulullah. Coba bayangkan kita sedang mengelilingi Ka'bah sambil memegang tangan ibu kita, ayah kita. Laki wa Allah, ya Allah memberkat laun pelepah Lord, ya Allah tanah suci, ya Allah. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya
salli wa sallim. Ina tungku baca satu kali, sambut aja oleh tungku satu kali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Ya Rasulullah,